Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Putra Gara dalam acara Bincang Pagi. Bincang Pagi kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Kadis Kominfo Kabupaten Bogor, Bapak Raden Irwan Purnawan, SH, MH, MKN. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi para pemirsa Kabar TV. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, lahir batin, dan terhindar dari penurunan virus COVID-19. Ya. Iya. Aduh, ini pagi yang cerah, pikir saya. Karena apa? Ada satu program Kabupaten Bogor yang baru saja digelontorkan oleh Ibu Bupati, ya kan? Bagaimana dalam perkembangan zaman saat ini, internet nih, Pak Kadis, menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga ada kewajiban sebenarnya dari pemerintah untuk memfasilitasi agar masyarakat melek teknologi yang semakin berkembang. Karena itulah, kemarin tuh pemerintah Kabupaten Bogor merencanakan memasang jaringan internet gratis di 240 titik yang tersebar di 40 kecamatan. Bisa ceritakan Pak bagaimana latar belakang program ini digulirkan? Baik, Bang Gara ya dan pemirsa, di balik kita sedang diuji oleh penyebaran virus COVID-19 ini, ternyata ada hikmah gitu ya. Dan selaras dengan tugas kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika, di samping memberikan definisi pelayanan informasi, juga di sana kita juga bagaimana merubah transformasi digital sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, konvensional elektronik. Kenapa saya sampaikan ada hikmah di balik itu? Satu sisi kita sedang diuji oleh sebaran virus ya COVID-19, tapi ternyata di sana ada hikmah yang saya ambil. Sudah saatnya ternyata yang selama ini kita belum memberikan sesuatu buat masyarakat, katakanlah fasilitas internet. Nah sekarang mau tidak mau kita harus memprogramkan pelayanan internet buat masyarakat. Jadi seperti disampaikan oleh Bupati, seperti kita ketahui ya, dengan adanya COVID-19 ini, semua aktivitas kita batasi. Masa PSBB, pra AKB ini diantaranya sistem pendidikan belajar jarak jauh. Kemudian tidak lagi tatap muka, tapi diarahkan dan pembelajaran jarak jauh. Tentu saja karena demografi kita yang luas, dengan 416 desa, 19 kelurahan, tentu saja pemerintah dalam hari ini, pemerintah Kabupaten Bogor, berupaya terus bagaimana proses mengajar jarak jauh ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah di antaranya Ibu Bupati punya gagasan pemasangan titik WiFi di 240 titik dalam 40 kecamatan. Kurang lebih begitu latar belakangnya. Itu kalau 240 titik 40 kecamatan, berarti satu kecamatan ada berapa titik tuh? Kalau di rata-rata kan ada 6 titik. Ada 6 titik ya. Itu zona mungkin nanti di itunya ya, teknisnya ya, seperti itu. Jadi teknisnya mungkin saya jelaskan kembali ya. Dari 6 titik ini sesuai dengan arahan Ibu Bupati, satu titik dipasang di masjid besar kecamatan. Gitu ya. Sehingga juga nanti anak-anak di sana sambil belajar, mungkin paginya bisa belajar mengaji dan sebagainya, siangnya dia langsung pembelajaran jarak jauh, dan juga di orang tuanya bisa sambil beribadah begitu ya. Itu. Yang kedua, di taman-taman kecamatan yang bisa digunakan sebagai akses buat para pelajar untuk melaksanakan belajar jarak jauh. Kemudian 4 titiknya ini kita serahkan kepada Pak Camat berkoordinasi dengan Koryandik, Bang. Koordinator pelayanan pendidikan. Nanti mereka yang menentukan titik-titik lokasi di mana yang kira-kira anak-anak sekolah itu sesuai dengan orbitasinya ngumpul di mana. Gitu. Jadi titik koordinat yang terbanyak di situ mungkin yang dipasang ya. Koryandik inilah yang punya kewenangan untuk itu ya, koordinasi dengan Pak Camat. Koryandik berkoordinasi dengan Pak Camat, kemudian mengusulkan kepada kami, kepada Dinas Kominfo. Iya. Nah, ini kan program baru berjalan ya, Pak Kadis ya. Informasi ini disampaikannya kepada jajaran Pak Kadis sampai kecamatan ke desa tuh sudah sejauh mana? Ya, ketika Ibu Bupati memberikan arahan kepada kami, ya kami segera mengumpulkan, berkoordinasi lah ya, mengadakan rapat koordinasi dengan para camat dan Koryandik
ya dengan via Zoom meeting, dan akhirnya kita sampaikan rencana pemasangan titik wifi ini. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah 38 kecamatan sudah menyampaikan usulan kepada kami, dan 38 ya. sudah dilakukan survei ke titik lokasi yang diusulkan. Ya, pemirsa, niat Kabupaten Bogor terkait dengan 240 titik internet gratis di 40 kecamatan tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu hikmah dari pandemi yang sekarang ada, dan inilah salah satu inovasi ya kan dari program pemerintahan yang ada. Untuk selanjutnya kita jeda sebentar dan akan kita lanjut. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Bincang Pagi bersama kami Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bogor terkait dengan internet gratis di 240 titik di 40 kecamatan Kabupaten Bogor. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Kepala Dinas bahwa 240 titik ini adalah salah satu program dari pemerintah Kabupaten Bogor yang memang ya katakanlah ya kan ada progresnya di Kominfo. Nah, terkait dengan pemasangan internet gratis ini, harapan tentu akan masyarakat bisa berperan aktif dalam ya katakanlah internet sehat ya Pak Kadis ya. Iya. Cuma permasalahannya Pak Kadis nih, kapan 240 titik internet ini direalisasikan atau dijalankan atau program ini direalisasikan kepada masyarakat? Ya, saat ini kita memang sedang masih dalam tahap persiapan. Seperti yang saya sampaikan di segmen pertama tadi, bahwa usulan kecamatan sudah hampir 90% sudah masuk. Dan kami sudah membentuk tim khusus untuk melakukan survei terhadap lokasi yang diusulkan. Karena gini, mungkin saja ada kendala teknis di lapangan ya, yang diusulkan oleh kecamatan dan Poliandik ini. Kita belum tahu apakah di situ daerah yang blank spot atau memang jaringannya kuat begitu. Oh gitu ya. Ya, ini juga akan berdampak seperti yang saya sampaikan, kita kan di luas begitu luas, kemudian data yang ada juga kita punya sekarang ini ada kendala 39 desa yang blank spot, Bang. 39 desa ya. Di 11 kecamatan. Nah, tentu saja sebagai kami sudah mengarahkan agar yang daerah-daerah yang blank spot dihindari geser kepada daerah yang jaringannya kuat. Jaringan aman ya. Nah, tentu saja ini memang butuh waktu, tapi kami sudah melakukan percepatan sesuai dengan target dari pimpinan bahwa pertengahan Oktober ini paling tidak sudah ada realisasi, gitu ya. Dan mudah-mudahan kendala teknis itu bisa kita hindari dan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita, ya, anak sekolah di lapangan gitu ya, di tiap kecamatan. Pertengahan Oktober ini berarti baru pelaksanaan pemasangan. Ya. Nah, dari 240 titik itu berapa lama atau berapa bulan untuk meratanya itu? Nah, operasionalnya mungkin ya. Operasional ini kita targetkan selama 3 bulan. 3 bulan berarti Oktober, November, Desember ya? Kemudian karena ini pertengahan tahun, pertengahan Oktober berarti Januari itu masih bisa dilayani. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita juga tetap menganggarkan untuk perpanjangan di tahun depan gitu. Agar tetap eksis dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama anak-anak pelajar di lapangan gitu. Nah, berarti 240 titik yang kendala teknis itu mungkin bisa selesai sampai awal tahun lah ya. Awal tahun ya ditargetkan ya. Mudah-mudahan bisa lancar ya. Kalau kita berhitung 3 bulan ke depan berarti kan Desember ya kan. Ya ada human error di lapangan, kendala teknis ya Januari lah mungkin ya kan, seperti itu ya. Iya, betul. Seperti itu. Kendala yang lain nggak ada Pak Kadis? Sebetulnya kendala yang lain ini harapan sebetulnya ya, kita inginnya itu semua tidak bicara titik sebetulnya ya. Kita sih inginnya semua desa dilayani. Semua desa. Tapi kan ada kendala biaya. Iya. Harapan kita mungkin semua akan terlayani. Tapi itu tadi anggaplah ini sebagai tahap pertama, mudah-mudahan dengan kelancaran, mudah-mudahan efektif dan kami juga bagaimana caranya inovasi begitu ya, agar penyediaan titik wifi ini ya tidak hanya
diproyeksikan di Dinas Kominfo gitu Bang Gara. Karena kita tahu di Dinas Pendidikan juga bisa saja begitu ya, di sekolah-sekolah nanti ke depan betul dipasang juga titik wifi. Inilah yang di segmen pertama saya sampaikan, ini hikmah juga nih, mendorong pemerintah daerah di pendidikan juga untuk berinovasi sesuai keadaan sekarang. Ternyata memang wifi ini sudah bukan lagi pilihan, tapi sebuah kebutuhan begitu dan sebuah keharusan ke depan ini. Jadi hikmahnya sangat luar biasa kan, dan inovasi ini langsung ditangkap, langsung direalisasikan ya. Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Iya kan, di sana ada dana desa. Betul. Nah mungkin saja dengan kita bisa intervensi program ke dana desa itu. Meskipun sekarang existing, sebenarnya ada juga banyak desa yang sudah memasang titik wifi. Gitu. Kami ucapkan terima kasih. Itu juga filosofinya ada untuk pelayanan kepada masyarakat juga. Nah, nanti kita justru arahkan menjadi sebuah program gitu. Iya, yang sifatnya berkesinambungan, bukan di luar dari program yang ini ya. Betul. Tapi berjalan sesuai dengan fungsi dan ininya lah ya. Akhirnya kita kan salah satu tadi sampaikan Bogor Maju ya, Karsa Bogor Maju. Kita tidak hanya membangun smart city, tapi seperti harapan Ibu Bupati ada smart village. Nah, smart village itu ruhnya sebetulnya bagaimana jaringan internet ada di sana. Betul. Itu ruhnya sebetulnya di sana. Benar. Barulah nanti bagaimana sistem pemerintahan desa berbasis elektronik bisa dibangun. Dan harapan kita menjadi smart village insya Allah akan terwujud. Gitu. Iya. Iya pemirsa, ternyata hikmah pandemi ini membuat inovasi jajaran Pemkab Kabupaten Bogor terus berbenah. Salah satunya bagaimana internet gratis ini masuk ke desa-desa. Walaupun sekarang 240 titik yang disiapkan, hanya 6 titik per kecamatan. Yang kita tahu memang setiap kecamatan mungkin ada sekitar 10 desa atau 9 desa, memang masih kurang. Tetapi untuk selanjutnya kita dengarkan obrolan kita bincang pagi bersama Pak Kadis. Kembali lagi bersama saya Putra Gara dalam acara Bincang Pagi. Bincang Pagi kali ini kita di season ketiga. Bagaimana penjelasan Pak Kadis Kominfo Kabupaten Bogor terkait dengan internet gratis di 40 kecamatan yang ada di kabupaten ini telah dijelaskan. Tetapi nih Pak Kadis, ya kan? Satu kecamatan 6 titik. Tadi Pak Kadis sudah jelaskan, satu di Masjid Jami atau Masjid besar lah ya kan, yang memang didatangi oleh banyak orang. Lalu di taman tujuannya mungkin anak-anak biar giat belajar daring bisa di taman sambil santai. 4 titiknya lagi koordinator Dinas Pendidikan terkait dengan zona di mana siswa atau murid ada di titik-titik tersebut ya kan. Tapi nih ya kan, karena ini internet gratis, harapan kita memang akan dimanfaatkan fasilitas ini secara produktif dan edukatif ya kan. Loss controllingnya nih gimana? Karena ya fasilitas internet gratis, lalu fasilitas di internet juga banyak hal, bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan anak sekolah ya kan. Ya pikir saya harus ada kontrol atau himbauan dari pemerintah lah terkait dengan fasilitas yang disiapkan gratis ini. Ya, baik ya, seperti saya sampaikan, tujuan utama dari pemasangan titik-titik wifi ini adalah untuk membantu anak-anak kita, anak belajar dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Itu tujuan utama. Tujuan utama itu. Dan tadi disampaikan oleh Bang Gara, loss control. Nah ini berarti ya ini PR kita ya. Iya. Dan tentunya kami dari Dinas Kominfo terbatas sekali untuk melakukan controlling di lapangan, apalagi di 240 titik. Oleh karena jejaring kita bangun dengan cara apa? Kita meminta bantuan dari aparat wilayah kecamatan. Di wilayah teman-teman di pemerintahan di wilayah, baik itu kecamatan ataupun desa setempat, khususnya yang ada di lokasi titik itu, utamanya adalah pemerintah kecamatan. Ya mungkin nanti kami akan mengeluarkan instruksi pagi begitu ya kepada para camat untuk turut memantau seperti yang kita harapkan. Nah sudah barang tentu tujuan utamanya adalah untuk kegiatan proses pembelajaran jarak jauh. Nah ini mungkin saja ini kontrol ya, seperti yang Mbak Gara, saya tahu juga nanti jangan-jangan disalahgunakan begitu ya. Nah ini
kendala kita di lapangan mudah-mudahan bisa diatasi dengan monitoring gitu ya, controlling dengan di aparat kecamatan. Nah, kami akan sampaikan ke teman-teman di para camat tentunya. Jadi harus ada kepemahaman berbagai pihak lah ya, dari atas ya kan ke camat, kelurahan, ya masyarakat juga tentunya kan, bagaimana memang internet ini gratis difasilitasi untuk kepentingan yang produktif lah ya. Betul, seperti itu ya, kita berharap produktif dan edukatif ya kan, ya kita berharap hal-hal yang loss control itu ya bisa kita monitoring ya kan, kerjasama tentunya ya kan, masyarakat juga ya, aparat juga atau pemerintahan setempat di wilayah seperti itu. Ya pemirsa, bincang pagi kita tentang internet gratis di 240 titik 40 kecamatan di Kabupaten Bogor seperti yang dijelaskan oleh Kadiskom Info Kabupaten Bogor. Ini memang sebuah awal karena harapan beliau juga bukan hanya di 240 titik dengan jumlah desa, malah justru pengennya di setiap desa ya kan. Tapi yang tadi beliau juga jelaskan bahwa mungkin bisa bekerja sama ke depannya dengan Dinas Pendidikan, lalu dengan DPMD ya kan, atau juga Dispora karena berkaitan dengan pemuda ya kan, untuk sifatnya produktif dan edukatif. Inilah program internet 240 titik 40 kecamatan Kabupaten Bogor harus kita dukung sesuai dengan arahan pemerintahan Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Dinas Kominfo yang memang harus mendistribusikan dan menginformasikan. Itu aja bincang kita pagi ini, Pak Kadis. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat berjumpa lagi nanti mungkin di lain bincang pagi yang lain. Terima kasih.